Perkenalkan, nama saya Malia Wanda, NIM 2112030112 dari Prodi PGSD Universitas Eva-Rina. Di sini saya akan menjawab hasil ujian tengah semester saya. Yang pertama yaitu 1. Adapun pengertian landasan histori, yaitu secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. UUD Negara Republik Indonesia disebut merupakan landasan yuridis karena landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan dan permusyawarahan. Landasan yuridis Pancasila terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Antara lain, di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut. Yang kedua, adapun pengertian dari wawasan konsep Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Adapun beberapa pengertian wawasan konsep Nusantara menurut para ahli, yaitu 1. Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. Munadzat Danu Saputro 1981. Menurut Munadzat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. 3. Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara Indonesia sehingga menggambarkan sikap dan perilaku paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu adapun pengertian geopolitik bangsa Indonesia menurut ajaran Pancasila, yaitu geopolitik Indonesia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahan di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia, ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua benua dan dua samudra yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Cara pelaksanaan geopolitik negara Indonesia. 1. Secara politik, adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu entiti yang utuh sebagai tanah air. 2. Secara ekonomi, kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak. Hal ini dapat dicegah melalui proses demokrasi, akan tetapi tetap taat pada koridor yang disepakati bersama. 3. Secara sosial budaya, sublimasi dari rasa paham dan semangat kebangsaan tanpa memandang suku, ras, dan agama. 4. Adapun salah satu wujud ketahanan nasional yaitu bela negara. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara dapat dilakukan dalam bentuk militer dan non-militer. Ada beberapa cara pelaksanaan
ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia, yaitu 1. Memperkuat karakter generasi muda. 2. Menegakkan hukum yang berlaku. 3. Meningkatkan kerjasama luar negeri. 4. Adanya geopolitik. Yang kelima yaitu konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Jadi alasannya karena konsep integrasi nasional itu memang sangat penting untuk mempersatu rakyat Indonesia. Ada 2 contoh untuk mewujudkan integrasi nasional, yaitu 1. Bersikap penuh empati, tegang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. 2. Tidak berperilaku rasis. Baiklah, sekian jawaban dan video yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.